Oke, selamat pagi, siang, malam. Video kali ini akan membahas tentang reversing atau reverse engineering. Menggunakan salah satu tool yang sangat untuk dasarnya menggunakan Radar 2. Di sini kamu bisa install Radar 2 menggunakan package install Radar 2. Di sini ukuran installnya sekitar 40 megabyte, 47 sekitar 50 megabyte. Ya, di sini saya mendapatkan versi 5.6.6 di maintain oleh Termux officialnya ya, dari Radar 2 developer. Jadi diedit ulang, di remaster oleh untuk Termux ya, di remastering untuk Termux oleh tim Termux, dan source dari Grimlar.exe saya installnya. Di sini deskripsinya Advanced Hexadecimal Editor. Oke, langsung saja saya tadi sudah buat aplikasi sederhana ya, aplikasi.c. Jadi kita ceritanya akan reversing ini aplikasi .c-nya. Kan kalau binary filenya nggak akan mungkin kebaca source-nya. Jadi itulah gunanya untuk reverse engineering. Untuk melihat bahasa mesin, apa yang dilakukan oleh mesin, apa yang dieksekusi oleh script. Nah, seperti itu. Jadi binary file ini akan mengkonversi sebuah bahasa menjadi script yang dijalankan oleh mesin, begitu ya. Dan bahasa script adalah bahasa mesinnya adalah bahasa assembly. Jadi Radar itu pastinya outputnya akan berbahasa assembly, bukan berbahasa program lainnya lagi. Sini dari fungsi main ini ada variabel tipe char atau karakter, username dan password maksimal 100, print username, terus input menggunakan fungsi scanf username dan password, terus loncat ke memanggil fungsi login menggunakan tipe void ya, karena tidak mereturn apa-apa ya, cuman terakhir adalah print. Jadi ini integer u adalah memanggil fungsi str integer. Di sini saya buat str integer itu fungsinya untuk mengkonversi string menjadi integer. Jadi seperti itu ya. Jadi dan ini adalah eksekusi argumen dari apabila U adalah 10 dan P adalah 0, maka akan menemukan flag seperti itu. Kita bisa coba compile terlebih dahulu. Ketika kita compile, maka itu output ya. Untuk compile menggunakan gcc, argumen O adalah output. Jadi username area password 123. Nah, jadi ini akan integer dari string berubah menjadi integer. Nah, tuh password, jadi password juga dikonversi. Oke, kita langsung menggunakan Radar 2 penggunaannya bisa menggunakan Radar 2 nama file nah quit menggunakan command key dan atau R2 nama file.
lol. Nah, di sini untuk udah sampai sini, ini kan masih di meta file, kita belum ke lokasi fungsi pemanggilan fungsi, atau di main atau entry point kita belum sampai situ. Jadi kita info. Ini adalah meta filenya, isi data dari metadata file. Jadi kita bisa melihat tipe-tipe dan proteksi yang dijalankan oleh file tersebut. Di sini formatnya ELF64. ELF itu executable linkable format ya. Versi 64, berarti kita bisa mengeksekut filenya. Tipe DYN dan lainnya. Ini compiler dari Android based bla bla, Clang menggunakan celeng kok malah jadi babi hutan. Ini source dari toolnya, LLVM project. Crypto false, berarti ini tidak dienkripsi oleh enkripsi ya, dia tidak dienkripsi oleh enkripsi. Have code true, berarti ini mempunyai sebuah kode atau script yang dapat dieksekusi. Ini beberapa proteksi. Ini juga ada language menggunakan C. Proteksi ini relax true, berarti ini merelokasi sebuah variabel untuk agar tidak adanya kesalahan output ya. Variabel dan fungsi, variabel dan pemanggilan fungsi. Ini ada NX, no execute true. Berarti true itu berarti aktif ya. 1 berarti ini tidak bisa dieksekut oleh reader 2. Berarti ini keamanan dasar dari berarti hanya bisa dibaca ya, tidak bisa dieksekusi. Misal edit atau gimana. OS Android, mesin ARM ya, ini untuk versi Termux menggunakan ARM Arch 64 Arch. Di sini ada juga canary false, berarti bisa di buffer overflow, kita bisa melihat search sendiri ya canary. Dan ini kita bisa membaca referensi dari itnext.io. Di sini kita bisa cari-cari sendiri untuk komen-komennya. Dan beberapa sanitize false, berarti dia fungsi dan variabelnya tidak disanitasi ya. Berarti kurang aman. Berarti strip false, berarti tidak di strip ya. Strip itu di binary kodenya dihilangkan. Jadi kita bisa membaca kode binernya dari mesin. Ya, lanjut ke perintah-perintahnya. Kita bisa melihat alamat entry point menggunakan IE. Nah, ini alamat dari entry point, IP address, dan IM besar untuk alamat dari fungsi main. Apa itu entry point? Entry point itu adalah tempat pengeksekusian atau penyimpanan dan output
dari eksekusi mesin, eksekusi file. Jadi kalau API ada entry point-nya juga, nah itu entry point-nya sebagai untuk eksekusi, tempat eksekusi. Dan ini alamatnya kita bisa berpindah menggunakan perintah S seperti ini, S terus alamat S main. Ini kalau masih bingung tentang alamat ini gimana sih maksudnya? Ini alamat yang dari mesinnya. Mesin itu kan ada beberapa tabel. Misal kita buat tabel, alamat-alamatnya itu menggunakan kode heksa seperti ini. Nah, itu tempat secara urutan eksekusinya ya. Urutan pemanggilan fungsi dan eksekusi mesin. Ini alamat-alamatnya. Kalau kita bisa menganalisa kode yang dieksekusi mesin, kita menggunakan argumen AAA seperti ini. Nah, ini analyze all function flag, function calls, pemanggilan fungsi, len bytes, panjang bit, parsing C++ tables, vtables, finding x reference, non code section, dan bla 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 lainnya. Kita juga bisa menggunakan perintah AFL untuk melihat segala alamat dari pemanggilan fungsi. Nah, ini adalah fungsi-fungsi yang ada saat dieksekusi oleh file. Jadi dari entry 0 ke sini langsung. Ini urutan-urutannya ya, istilahnya. Urutan mesin membaca hasil dari kompilasi program aplikasi yang kita buat. Untuk melihat string, nah ini string bisa menggunakan perintah iz. Nah, di sini semua string akan terbaca ya. Jadi kalau kita ingin memproteksi variabel tadi kan, jadi flagnya di ini, flagnya menggunakan variabel bintang char, berarti itu tak terbatas ya, char, lalu di print dengan %s seperti ini, akan terbaca sebagai string seperti ini. Jadi kalau mau agar tidak kelihatan, maka satu-satu yang menggunakan array, jadi tidak akan dibaca sebagai string. Oke. Dan pastinya dalam variabel juga menggunakan array. Nah, seperti ini %d ini dibaca menjadi string karena tadi kan bentuknya desimal atau integer ya, desimal 0 sampai berapa minus itu, jadi tidak dibaca sebagai string. Hello 11 bla bla bla, jadi terbacanya sebagai %d. Jadi persen ini tidak terreplace oleh string. Tapi kalau persen menggunakan %s seperti ini, ini
terbaca sebagai string. Dan ini jika harus tidak terbaca berarti harus menggunakan array. Ya, semisalkan deh flagnya nggak ada di string sini. Nah ini yang saya tampilannya kita berubah ke tampilan visual dan boom. Nah ini enaknya seperti di GUI nya tampilan visual kita bisa melihat data-data decompile. Nah ini decompile-nya yang berhasil kita decompile program. Jadi ini kita juga harus sedikit bisa berbahasa assembly ya. Call xref from main. Jadi ini pemanggilan fungsi dari langsung referencing apa ya bahasanya, reference from main. Oke. Jadi habis dari main ke login ini. Tadi kan kita ada di address main ya, main atau ini keyboardnya mana ini? Keyboardku kok hilang. Oke, kita coba. Untuk quit dari situ kita menggunakan keyboard yang bisa command key. Itu kan tadi berada di 18AC. Coba kita lihat lagi. 18AC itu di bukan di main ya, 18FC. Harusnya kita bisa berubah ke main, as main. Terus kita baru visual. Ini decompile, salah. Menjadi seperti ini bahasa mesinnya. Dan ini function yang terpanggil. Ini fungsi-fungsi lainnya ini dari mesinnya, jadi kita nggak bisa mengedit atau merubah karena dari mesinnya ini, kecuali pada saat di header jangan apa gitu. Define, kita bisa menggunakan define function. Kalau yang tahu bahasa C pasti tahu. Ini variabel bd kasih C. Jadi ini certificate begin C, terus ke header function start main hingga ke scanf ini, fungsi yang terpanggil. Oke. Alamat simbol-simbolnya, alamatnya, function, dan ini comments tidak penting, nggak penting amat. Kalau untuk reversing ya penting sih, cuman jarang untuk kita reversing terus nemu bug di situ ya. Mungkin bisa aja ada ini entropi dan lain-lain. Kita bisa lihat graph. Ini graph dari fungsi-fungsi yang terpanggil tadi ya. Ini pada integer main, terus variabel, char, bintang, format, sp plus kita harus bisa berbahasa assembly sedikit-sedikit ya. Add ini berarti input ya, meng-add
add variabel, memasukkan ke dalam data atau memori RAM dari mesin program yang dieksekusi. Ini ada grafik. Untuk lainnya oke. Assembly ini tadi sama. Cuman tidak pakai. Sedikit ngebug ya. Cacingnya on harusnya. Nah, biar nggak bug. Kalau off dia ngebug nih. Oke, ini dari main, tapi ini juga masih ngebug. File hashes nggak ada yang di hash. Headers. Oke, info yang tadi ya, info. Ini database, data-data yang disimpan oleh mesin dalam mengeksekusi file atau program yang berjalan atau yang dieksekusi, disassemble summary. Nah, ini kita bisa lihat settings, edit, clipboard, edit, copy. Kita bisa lihat ini ada ya. Cukup segini dulu tutorialnya atau penjelasannya. Nanti kalau tingkat advanced mungkin selanjutnya aja ya.